Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Hartanto. Saat ini bertugas di SMK Negeri 3 Kepahyang. Di sebelah kanan saya Desma Arianti dari TK Radatul Hasanah Kabupaten Kepahyang. Di sebelah kiri saya Desi Primayani Rizana dari SDN 04 Kepahyang. Baik, dalam kesempatan ini kami akan mencoba untuk memaparkan atau melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore ini, Bu Desma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu ya, katanya informasinya Ibu akan melakukan sebuah coaching ya. Nanti Ibu akan melakukan coach terhadap coaching. Jadi sebelum Ibu melakukan tersebut, saya akan menyampaikan beberapa atau pertanyaan, bahkan untuk rubrik penilaian. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap Ibu. Kemudian kita pada hari ini akan saya amati ya, nanti proses coaching saya akan amati apakah nanti coaching nanti sesuai dengan alur getah. Nah, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach, dan juga bagaimana coach menanggapi coach melakukan sebuah proses coaching. Yang pertama, kalau boleh tahu Ibu Desma, saya akan ajukan kepada Ibu Desma ya, kompetensi apa ya, yang akan Ibu kembangkan pada coaching nantinya. Oke, yang akan saya kembangkan nantinya pada coaching saya, pertama present, mendengar aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oh iya, bagus ya. Yang kedua, dari present tersebut atau mendengarkan, kemudian aktif memberi pertanyaan yang berbobot. Di dalamnya ada kompetensi kan? Kompetensi apa yang nantinya Ibu Desma kembangkan secara positif yang ingin diobservasi ya, setelah kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti sepertinya mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, mungkin nanti saya bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada si coaching. Iya, pertanyaan ketiga Bu ya. Setelah mendengarkan dari Ibu, saya sudah meyakinkan diri ya untuk apa yang akan Ibu laksanakan terhadap coaching nantinya. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Desma kembangkan nantinya dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dia bisa menyelesaikan permasalahannya, terus mendapatkan solusi yang baik. Iya, kayaknya demikian Ibu ya, percakapan kita sementara ini. Nanti silakan Ibu melakukan kegiatan coaching ya, atau coach dalam terhadap coaching. Nanti setelah kegiatan tersebut akan kita lakukan sebuah observasi akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Di pertemuan kita kali ini, apa yang akan kita bahas? Ini Bu, saya ini ada sedikit masalah. Di sekolah saya ini rata-rata teman-teman ini mengajarnya masih tradisional, tidak menggunakan IT, hanya menggunakan ceramah saja, tidak ada pakai media, tidak. Jadi yang aktif lebih banyak adalah gurunya, sedangkan siswanya tidak. Nah, jadi saya merasa bingung bagaimana
agar siswa ini juga ikut aktif, bukan hanya gurunya saja, seperti itu. Oke, ini seperti pembelajaran yang monoton ya Bu ya. Iya. Dari sini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini bisa berpihak kepada siswa. Siswanya yang aktif, bukan gurunya. Gurunya hanya menjadi fasilitasi untuk siswa aktif, seperti itu. Menurut Ibu Desi, ukuran keberhasilan dari diskusi kita ini? Ukuran keberhasilannya saya bisa menemukan bagaimana caranya agar saya bisa mengajak teman-teman rekan guru saya ini agar bisa menggunakan media untuk belajar, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, seperti itu. Sehingga kalau menggunakan media, anak-anak kan bisa aktif, dia belajar juga dengan menyenangkan, seperti itu. Oke. Saat ini apa kekuatan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan? Kekuatan saya merasa bertanggung jawab dengan kondisi atau perkembangan sekolah ini agar menjadi lebih baik, dan pembelajaran di kelas bukan saja hanya di kelas saya, tapi di kelas teman-teman juga bisa berpihak kepada murid, seperti itu, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT atau teknologi, seperti itu. Oke Bu, untuk selanjutnya cara Ibu mengatasi permasalahan ini, kira-kira adakah yang dapat menghalangi atau mengganggu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oh, yang menghalangi saya ya Bu, mungkin kemauan dari teman-teman ini masih sangat rendah untuk merubah cara dia untuk mengajar, karena sudah merasa berada di posisi nyaman dengan cara mereka mengajar seperti ini. Mungkin hanya membangkitkan motivasi mereka yang agak sulit nanti, Bu. Motivasi dari guru Ya, teman guru ya. Terus selanjutnya apa rencana Ibu dalam mengatasi permasalahan? Rencana saya akan mengajak teman-teman ini untuk melihat video-video pembelajaran yang ada di YouTube, sehingga mereka bisa melihat bagaimana contoh dari pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terus saya juga akan mengajak mereka ke dalam kelas saya mengamati bagaimana cara belajar menggunakan IT, seperti itu. Oke, itu perkembangan yang sangat bagus ya Bu ya. Selanjutnya adakah prioritas lain yang dapat Ibu lakukan? Terutama saya akan melakukan praktek berbagi pada saat berada di komunitas. Kami akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman untuk bagaimana caranya kita membuat media pembelajaran yang bisa mengajak siswa untuk aktif, maupun seperti itu. Oke, mengajak siswa untuk aktif ya Bu ya. Oke, kira-kira kapan rencana Ibu ini untuk dapat melakukannya? Rencana saya ini akan saya lakukan secepatnya, Bu, sehingga pembelajaran ini bisa langsung dirasakan oleh siswa bisa belajar dengan tenang dan menyenangkan, sehingga apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran bisa didapatkan oleh siswa. Secepatnya Iya, ya. secepatnya. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mungkin teman-teman yang mempunyai keterampilan yang IT-nya yang lebih tinggi itu akan saya ajak bekerja sama untuk membuat video-video pembelajaran ataupun media-media pembelajaran yang bisa menarik bagi siswa. Oke, dari teman-teman Ya, ya. dari teman-teman, mungkin juga dukungan dari kepala sekolah. Terus bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita ini, Bu? Tindak lanjutnya nanti kira-kira 2 minggu lagi saya akan menemui Ibu untuk membicarakan perkembangan dari apa yang saya lakukan dari solusi ini. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Terus dari pertemuan kita ini bagaimana perasaan? Perasaan saya sangat lega karena sudah menemukan bagaimana caranya nanti saya akan mengajak teman-teman agar bisa melakukan pembelajaran yang berbasis IT dan bisa membuat anak-anak
menarik untuk belajar seperti itu. Oke, sudah bagus sekali ya Bu. Mungkin cukup sampai di sini dulu diskusi kita. Kita akan berdiskusi lagi untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah sudah baikan ya Bu. Sudah baikan setelah melakukan coaching. Iya, tadi saya sudah lihat, sudah amati langsung ya, Ibu Risma sudah melakukan sebuah tes coaching sama Bu Desi ya. Artinya kita sudah masuk ke yaitu pasca observasi. Sebelum hal tersebut saya ingin menanyakan kepada Bu Risma ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan sama coaching? Yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, sehingga coach saya bisa menjawab dan menyelesaikan permasalahannya dengan mendapatkan solusi yang baik. Masya Allah, hebat sekali begitu ya. Yang kedua, oke Bu ya, menurut saya sebagai observer, saya sudah mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu Risma sama Bu Desi ya, sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Desi atau Bu Risma tadi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Pertanyaan yang kedua terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara proses gitu ya, kita sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik untuk depannya. Oh itu ya, baik sekali. Berarti semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Ibu ya, observer untuk atau observasi kita pada sore ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Desi. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian sama Ibu. Baik pada coaching kita pada hari ini, saya akan menilai coach dan coaching. Saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Terus memberi pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dan juga bagaimana coaching menanggapi respon dari coach. Nah, jangan lupa prinsip dari coaching pertama yaitu kemitraan, proses positif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan pada Ibu Desi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Ada dua ya Bu ya, mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari keduanya itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara positif yang ingin Ibu diobservasikan? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, pertanyaan terakhir, indikator yang mana yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, demikian dulu ya Bu ya percakapan kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Setelah selesai nanti kita akan bercakap kembali. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Desi. Ya, apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira dengan waktu yang singkat ini, apa yang akan kita bicarakan Pak? Ya, sebenarnya dari mimik wajah saya kan sebenarnya saya itu lagi ada masalah Bu ya. Nanti saya akan mengobrol nantinya setelah saya ngobrol dengan ibu atau ibu ngobrol dengan saya insyaallah memberikan solusi ya dari permasalahan saya. Dari permasalahan ini apa yang Bapak harapkan? Diharapkan nanti dengan adanya kegiatan aktivitas coaching kita nanti atau ngobrol sama Ibu Desi nanti saya terfasilitasi dan merasa lega dengan apa yang saya rasakan dengan kondisi saat ini. Oh, seperti itu ya Pak. Dari pembicaraan kita ini, ukuran keberhasilannya bagaimana ya Pak? Begini Bu ya, sebenarnya ini tidak terlalu prinsip ya. Di dalam kondisi sekolah saya itu di mana pembelajaran belum menggunakan atau berbasis IT. Banyak guru-guru saya itu masih konvensional atau ceramah atau belum menggunakan fasilitas yang ada. Seperti itu. Berarti masih banyak yang mengajar dengan tradisional seperti itu. Ya. Terus untuk mengatasi masalah Bapak seperti itu, adakah kira-kira yang dapat menghalanginya? Untuk menghalanginya sebenarnya tidak ada Bu. Di sini saya sudah menyediakan program-program sekolah dari jangka pendek, jangka panjang. Nantinya saya kebetulan sekolah SMK itu adalah SMK berbasis industri kan Bu. Ya, artinya kami sudah melakukan sebuah kegiatan khidmat sama industri sehingga kami kehadiran guru tamu. Dari guru tamu itu diprogramkan ada in-house training atau ada workshop untuk pengembangan media pembelajaran sehingga seperti Infokus nanti bisa digunakan dalam pembelajaran nantinya di sekolah. Oh, mungkin kedepannya rencana Bapak untuk mengatasi masalah Bapak ini apa? Untuk mengatasi masalah ini saya akan memfasilitas semua guru ya, baik itu internet yang ada di sekolah untuk terus melakukan sebuah pembelajaran yang bermakna atau melakukan sebuah IHT tadi kan ada di program itu salah satu seperti itu Bu ya yang programnya. Selain yang dari Bapak sebutkan tadi, adakah solusi lain yang bisa Bapak terapkan? Ada, terutama untuk pembelajaran di kelas ya kepada diri saya sendiri ya. Yang diterapkan adalah kebiasaan menggunakan IT yaitu pembelajaran di link atau di YouTube Bu, ya. Diterapkan sehingga disebarkan kepada guru-guru ibaratnya cara pembelajaran itu menggunakan link YouTube ya sehingga sedikit banyaknya untuk berbasis IT sudah langsung sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan. Kira-kira kapan Bapak dapat melakukannya ini, rencananya ini? Secepat mungkin Bu Desi ya, saya akan memperbaiki administrasi pembelajaran saya. Kemudian setelah saya melakukan tersebut saya akan koordinasikan dengan semua pertama dari ke kepala sekolah atau ke wakil kemudian ke rekan sejawat untuk melakukan sebuah target ini ya. Insya Allah dalam waktu dekat atau setidaknya minggu depan sudah bisa dimulai seperti itu. Dengan rencana ini kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak? Ya, kalau untuk membantu yang pertama adalah kekuatan saya sendiri dulu ya. Saya akan belajar banyak di internet seperti itu Bu ya. Kemudian kekuatan lain adalah dari guru mata pelajaran yang sama minimal kalau saya mengajar matematika artinya yang serumpun dengan pelajaran tersebut. Kemudian saya koordinasi dengan wakil guru atau kepala sekolah secepatnya. Setelah kita berbincang seperti ini ya Pak,
tindak lanjut dari pembicaraan kita ini apa akan Bapak? Ya, tindak lanjut nanti mungkin Ibu Desi bisa melihat ya atau mendampingi saya kembali ya, atau menanyakan dengan apa yang saya akan rencanakan dan apa yang saya akan terapkan itu Ibu Desi. Oh, berarti kita akan berbicara lagi ya Pak setelah Bapak benar Bu, melakukan benar sekali solusi Bu. itu. Ya. Nanti saya tunggu ya Pak, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Baik, Bu. Nah mungkin hanya itu saja kegiatan coaching kita sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, coachingnya sudah berjalan. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Baik ya Bu ya. Ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan pertama ini, apa saja yang Ibu Desi lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang ingin Ibu kembangkan? Pada coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tirta ya Bu, sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dari coach saya apa, terus identifikasi masalahnya apa, terus rencana dari coach saya apa, dan yang terakhir bagaimana komitmen atau tanggung jawab dari coach saya setelah melakukan coaching. Terus saya juga telah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu indikator yang saya laksanakan tadi. Oke. Menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah mengamati dan mendengar percakapan Ibu Desi sama Pak Hartanto sudah berjalan dengan baik dan juga alur sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Di sini Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, dan Pak Hartanto juga sudah menemukan solusinya. Terus pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebelum kita tutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin dalam hal saya memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Mungkin ini saya harus lebih banyak lagi latihan agar saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa terbuka dan berbobot untuk coach saya, seperti itu. Oke. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi lebih baik lagi. Demikian observer kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Pak Hartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sore ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Kabarnya Bapak mau melakukan coaching ya? Benar. Ya. Coachingnya siapa ya Pak? Nanti saya akan meng-coaching Ibu Risma. Ya. Oh ya, mungkin sebelum kita melakukan Bapak melakukan coaching, ada rubrik yang akan saya nilai nantinya pada saat Bapak melakukan coaching. Yang pertama yaitu apakah coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak. Terus apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada coaching nanti adalah pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Iya. Jangan lupa nanti Bapak menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu apa? Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Ya. Terus di proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baiklah itu Desi ya. Nanti rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang kehadiran profesion, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang
berbobot itu. Berarti ada 3 ya Pak. Present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan. Benar. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang akan yang Bapak kembangkan? Untuk yang spesifik, ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif, dan dengan mendengar aktif saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau berpotensi nantinya. Ada 2 ya Pak, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Benar. Pertanyaan terakhir, dari coaching ini nanti kira-kira indikator yang akan Bapak capai apa? Indikatornya ini yaitu saya ingin coaching bisa menyelesaikan permasalahan atau problem solvingnya, menemukan langkah-langkah dalam melakukan problem solving tersebut. Agar coachingnya mendapatkan solusi. Benar ya. Mungkin itu saja dulu pertanyaan pra observasi kita Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada sore ini? Alhamdulillah sehat ya, walaupun ya agak ngeblank dikit ya. Kelihatannya kurang ini Bu ya. Kurang fit ya. Semangat ya, kurang fit ya. Ini dalam keadaan ada masalah kayaknya ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Risma pada sore ini? Oke, ini Pak, saya ada permasalahan di sekolah saya itu. Ini guru-guru saya ini masih menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran itu secara monoton. Jadi pembelajarannya belum bervariatif, Pak. Jadi pembelajaran di sekolah itu guru-gurunya masih konvensional ya, atau masih menggunakan gaya pelajaran lama Bu ya, masih belum variatif ya. Apa yang kira-kira tujuan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini? Tujuan saya mungkin setelah melakukan coaching ini, saya akan berdiskusi kepada teman-teman saya untuk memperbaiki cara gaya belajarnya supaya mereka belajarnya menggunakan berbagai media yang ada di sekolah ini. Bagus sekali itu Bu Risma ya, artinya Ibu itu sudah menyiapkan supaya pembelajaran di sekolah Ibu yang menyenangkan ya. Sebelumnya kira-kira apa yang sudah Ibu Risma lakukan untuk mendapatkan penunjukan keinginan Ibu tersebut? Yang sudah saya lakukan, pertama itu memberi seperti coaching itu pada teman-teman saya supaya pembelajaran di sekolah kita itu lebih maju lagi, tidak memakai pembelajaran yang lama. Terus menggunakan itu pelatihan bisa meningkatkan pembelajaran tadi. Sejauh ini kira-kira kesulitan apa yang atau kendala apa yang hadapi? Selama ini mungkin yang saya kesulitan itu merubah cara pikir dari guru-guru atau rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Tapi di sekolah Ibu kira-kira ada daya dukung kan? Menurut Ibu daya dukung apa yang diperoleh di sekolah Ibu untuk dari ilmu yang lain selain dari Ibu Risma? Dukungan yang sudah kami dapat mungkin dari dukungan dari kepala sekolah, mungkin sekolah nanti bisa memanggil seperti narasumber, membuat pelatihan, atau kepala sekolah akan mengirim teman-teman saya untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Iya. Kira-kira Ibu Risma ya, berarti itu sudah dapat gambaran ya
artinya kita sudah masuk ke strategi Bu ya. Nah, strategi yang Ibu miliki tadi itu sebenarnya sudah nampak kan strateginya kepada koordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu Risma, kapan hal ini akan Ibu lakukan? Mungkin secepatnya ya Pak ya, sudah saya koordinasi dengan kepala sekolah dan kami akan menentukan kapan akan kami laksanakan. Kira-kira untuk melakukan kegiatannya untuk rencanakan dari program Ibu melaksanakan HT tadi, kemudian melakukan koordinasi, artinya ada program. Kira-kira itu waktunya kapan? Waktunya mungkin minggu depan akan kami segera laksanakan, setelah koordinasi dengan kepala sekolah segera kami laksanakan. Iya, tentunya dari gambaran tersebut Ibu nanti akan melakukan sebuah tindakan ya di sekolah Ibu ya. Jadi setelah sejauh mana Ibu Risma setelah kita melakukan nanti kan setelah percakapan ini apa yang boleh saya ketahui selanjutnya daripada kelanjutan percakapan pada sore ini Ibu Risma? Harapan saya pembelajaran di sekolah bisa meningkat, tidak lagi pembelajaran yang monoton hanya itu saja. Mungkin pembelajarannya bisa berubah menggunakan berbagai IT gitu Pak ya, menggunakan jaringan laptop, menggunakan HP gitu Pak. Itu harapan saya. Artinya boleh di suatu saat nanti ya kita berbincang lagi tentang ini Bu ya. Ya Pak, boleh Pak. Oh iya. Baiklah Ibu Risma ya, artinya kita sudah mendapatkan sebuah gambaran. Saya rasa terima kasih Bu Risma atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Risma ya. Betul Bu. Di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya. Apa saja yang Bapak lakukan saat coaching terkait indikator yang kita bicarakan pada pra observasi tadi? Ya. Yang kami lakukan atau di saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur getah itu yang pertama, kemudian menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, kemudian sampai ke tahap tanggung jawab seperti itu. Dengan alur tersebut sehingga coaching bisa menceritakan permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Coach juga menemukan solusi tentang pembicaraan di coaching nanti. Begini Pak ya, dari catatan yang saya amati dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Risma, memang benar Bapak sudah alur ceritanya sudah nampak di sana. Kemudian kompetensi yang ingin Bapak capai tadi sudah tampak di sana, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus adanya kehadiran penuh ya Pak, terus apalagi satu lagi tadi mendengarkan aktif ya Pak, mendengarkan aktif itu sudah ada di sana. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, dari coaching ini kira-kira kompetensi selanjutnya akan Bapak kembangkan? Ya, yang saya akan kembangkan begini Bu Desia, kompetensi yang ingin saya kembangkan, cara atau proses yang akan dilakukan ke depannya. Saya dapat atau menemukan solusi daripada coaching lebih baik lagi, kemudian akan melakukan sering-sering melakukan berlatih lah seperti itu supaya demi untuk kebaikan selanjutnya. Ya, berarti berlatih kembali agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Benar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
pasca observasi ini mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan untuk selanjutnya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, insya Allah. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.